wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026, perkenalkan, saya Evi Yulia, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang dengan NIM 25101848885. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SMP Negeri 9 Pesawaran kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas tolong siapkan dan pimpin untuk doa bersama. Tangan di atas meja, berdoa mulai. Rela kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Kalau saya bertanya bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, gue ulangi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kok pagi-pagi masih nggak semangat? Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, baik. Sebelum dimulai, Bu Evi absen terlebih dahulu ya. Oke. Kelas 7A. 7B ya? Apa 7B? Oke. Aditya. Ahmad Alfizar. Ana Febrina. Arianto. Aura Alfa. Ice breaking dulu ya nak ya, biar nggak tegang, jadi tetap semangat. Coba kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, sudah. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran di sini, Bu Evi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ghibah atau menggunjing. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli tentang larangan ghibah. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif dari perilaku ghibah individu dan masyarakat. Dan yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap menghindari ghibah dalam perkataan dan perbuatan. Sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Ibu akan mengadakan pretest. Apa itu? Di sini pretest itu untuk mengukur kemampuan awal kalian tentang pemahaman ghibah. Ya, di sini Ibu akan bagikan soalnya. Ini soal pretestnya.
sudah? Oke, boleh dikumpul kalau sudah. Oke. Kasih nama. Kasih nama dulu nak. Printesnya, soal printesnya dikasih nama ya. Kalau sudah boleh dikumpul. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video ya. Nanti silakan kalian amati video tersebut, lalu nanti kalian berikan tanggapan kalian, ya. Febri, udah tahu ya gosip terbaru? Weh, cakep-cakep, apaan tuh? Kamu tahu nggak si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. OMG banget sih, sorry banget gue gak salah lihat kemarin jadi antarin cowok ke sekolah, coy. Nah kan, valid info yang gue dapetin. Oh gitu ya si Caca? Kayaknya sih valid, tapi banyak cowoknya. Nyari Weh, pada gimana nih? Bagus. Suka aku kalau manusia macam ini. Padahal ya, dia pernah bilang gak mau pacaran, coy. Lanjut terus. Makin banyak loh temanku di neraka nanti. Sok suci banget ya, Caca. Gila, terus fitnah. Dosa paket komplit lah ini. Manusia macam mereka nih tak sadar loh kalau orang ngegagit saudaranya sendiri. Oke, dari video tadi, apa yang kalian lihat? Membicarakan tentang apa itu? Silakan membicarakan apa? Apa nak? Gibah. Iya betul. Nah, di sini video tersebut membicarakan tentang kejelekan orang-orang ini. Nah, jadi bagaimana jika kalian mengetahui ada teman kalian yang menjelekkan kalian di belakang kalian? Menjelekkan keburukan kalian di belakang kalian, apa rasanya? Sakit? Iya. Jadi gak boleh ya nak ya. Terus, kenapa sih kita tuh kalau gibah itu asik banget nak? Kenapa? Biasanya kayak gini. Tahu nggak? Itu biasanya orang-orang kayak gitu ya nak ya. Kenapa nak? Padahal gibah itu ya seperti memakan bangkai saudara kita yang sudah ya. Jadi gibah itu berasal dari bahasa khoroba yang berarti tidak ada. Ya, gibah itu membicarakan kejelekan orang lain, sedangkan orang tersebut tidak ada di tempat itu dan dia tidak menyukai apa kejelekannya itu dibicarakan ke orang lain. Itu yang dinamakan gibah. Nah, dalil tentang gibah tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ada yang bisa bacanya? Ada yang bisa baca? Oke, ada yang bisa baca? Iqbal, coba dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu mujtanibu kasiron najron inna ba'dajron Oke, tepuk tangan dulu untuk Iqbal. Nanti di rumah belajar lagi ngajinya, biar tajwidnya lebih bagus lagi ya. Terus ada yang bisa baca hatinya? Ayo nak baca hatinya. Menggunjing. Oke, jadi Quran surah Al-Hujurat ini intinya itu menjelaskan kepada kita bahwasanya gibah itu seperti memakan bangkai saudara yang sudah mati atau meninggal. Nah, coba saya ditanya, tahu nggak makan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Tahu. Berarti jangan gibah.
Jadi pahala kita yang membicarakan teman kita, nanti pahala kita akan diambil. Kita sudah ibadah, udah sholat, udah zakat, udah segala macam, tapi pahala kita diambil sama dia karena kita membicarakan keburukan dia. Mau nggak? Nah ya. Cara menghindarinya bagaimana, nak? Yang pertama, cara menghindarinya apa? Prinsip 3 detik. Apa? Sebelum bicara, tanya diri kita. Apakah ini benar? Iya, harus diperhatikan dulu ya. Apa tadi 3 detik tadi? Apakah ini benar? Baik, apakah ini benar? Terus yang kedua, kalian kan pembicaraan. Jadi nanti kalau misalkan udah masuk, tahu nggak? Ini dia pacaran. Kalian yang dengar jangan diem aja. Udah nggak usah denger, nggak usah ngomongin kayak gitu. Sebelumnya, ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Oke, Bu Evi bagi dalam PD-nya ya. Kelompok 1 temanya gibah di media sosial. Nanti jawabannya ditulis sini ya. Oke. Yang kelompok 2 masalahnya tentang gibah di lingkungan kelas, kantin, ya, di kelas atau bukan? Nanti jawabannya isi di sini. Diskusikan sama teman-temannya. Yang ketiga, kelompok 3 itu membahas tentang perbedaan gibah, kritik, dan tabayun. Nah, jadi kalian coba perhatikan sebentar. Di sini kan terdapat masalah-masalahnya. Di sini terdapat ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalian diskusikan kepada teman-teman kalian tentang ini. Ya, Ibu kasih waktu. Silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai kita akan presentasi. Nanti ada yang bertanya dan ada yang menjawab atau menanggapi. Paham? Oke, silakan diskusikan.
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bernama gibah di media sosial yang ingin dibacakan oleh Isma dan Jana. Kasus: seorang teman mengirim foto teman lain yang sedang tidur dengan posisi lucu di grup kelas. Kemudian anggota grup mulai berkomentar menertawakan dan mengejek bentuk fisiknya. Tugas 1. Apakah tindakan tersebut termasuk gibah? Jelaskan alasannya berdasarkan definisi azab. Ya, tindakan tersebut termasuk gibah karena menyebabkan keadaan atau hal seseorang. Melalui foto tanpa izin yang mana jika orang tersebut mengetahui tetapi merasa tidak senang atau keinginan berdasarkan adat Islam menceritakan atau memperlihatkan sesuatu yang ada pada diri saudara asal, termasuk kondisi diri saat tidur. Yang kalimat pengingat yang sopan yang bisa diketik di grup untuk menghentikan pembicaraan tersebut. Demikian presentasi kami di sini. Kami membuka 2 pertanyaan. Silakan siapa yang ingin bertanya. Dapat membuat pembicaraan mengenai kesalahan teman berubah dari prinsip yang membangun menjadi gibah, dan apa utama yang membedakan keduanya dalam adat Islam. Atau ejekan: mengambil foto seseorang tanpa izin saat mereka dalam kondisi tidak sadar atau tidur adalah bentuk pelanggaran privasi dan mengkhianatkan terhadap rasa aman dan pertemanan. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tepuk tangan nomor 1. Jadi, silakan nomor 20 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami gibah di lingkungan sekolah, kantin atau kelas. Kami yang beranggotakan Sinta, Putri, Anak, Pijar, Latif, Ibnu, Rahma. Kelompok siswa berkumpul dan menceritakan hasil keluarga. Salah satu teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau menjadi bahan untuk mencerita. 1. Cuman awal jalan 12 mengapa menceritakan kekurangan teman di ibaratkan memakan daging bakai saudara sendiri. Dampak terhadap persaudaraan. 2. Gibah merusak kepercayaan antar siswa. Jika rahasia keluarga dijadikan yang malu. Dan daripada kita bahas masalah pribadi keluarganya, lebih baik kita doakan supaya dia diberi kemudahan. Oh iya, kalian sudah dengar belum tentang bakti sosial kelas ini? Kayaknya lebih seru kalau kita bahas itu. Sahabatkan bermanfaat. Mengapa menceritakan kesulitan ekonomi orang lain dianggap lebih menyakitkan dibandingkan dengan cara keluarga, kekurangan fisik, dan bagaimana hal ini dapat melalui diri semangat belajar sesuai pengendalian terhadap sendiri. Jawaban dari kelompok 1. Mengapa lebih menyakitkan dibandingkan kekurangan fisik? Menceritakan kesulitan ekonomi dianggap sama dengan hal tersebut menyentuh aspek harga dan dipasang keluarga yang bilang dan paling berat. Berbeda dengan kekurangan fisik yang belum terlihat secara Jawaban dari kelompok 3. Ya, dalam konteks adat Islam, seseorang yang hanya diam mendengarkan saat orang lain melakukan gibah tetap dianggap terlibat dalam perbuatan dosa tersebut. Yang saya sudah tadi, pada akhir ini wassalamualaikum
diskusi kami tentang perbedaan blog kritik dan kabarin kami melakukan ini pada adik ya. Ini yang akan membedakan kita memberikan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi pada seorang, namun orang tersebut tidak suka jika hal itu dibicarakan. Jika bukan membicarakan sesuatu yang tidak benar atau tidak dilakukan oleh orang tersebut dalam kasus ini menggunakan media itu tidak tiba-tiba yang melakukan. Ya silakan. Ini berarti kan kelompok satu mau bertanya katanya. Jika berita kemudian tersebut ternyata salah dan sudah terlambat menjadi luas, maka apa yang paling tepat dilakukan untuk memberikan yang baik dan verifikasi teman yang kedua kritiknya atau yang tersebut berhenti. Saya akan menjawab dari kelompok satu pihak yang mengetahui kebenaran atau mereka yang sempat menyebabkan kita harus segera menjelaskan kepada seluruh anggota kelas bahwa mereka tersebut tidak benar. Verifikasi kami melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, di sini Ibu akan meminta masing-masing kelompok itu mengirimkan dua orang untuk maju ke depan untuk mengisi kuis. Ayo maju ke depan. Ayo. Nomor 1 dipilih ya, dipilih ya. Oke. Siswa, ayo. Kamu pilih yang mana? Pilih mana jawabannya? Jawabannya B. Salah. Oke. Kamu benar? B. Oke, tepuk tangan. Membicarakan kejelekan orang lain itu adalah perilaku ghibah, apalagi memfoto, ya, menyebarkan luasannya ke WA itu termasuk perilaku ghibah, walaupun niatnya itu bercanda, itu termasuk ghibah, perilaku ghibah. Apa tadi nak? Kalau ghibah itu seperti apa? Memakan bangkai saudaranya yang sudah mati atau meninggal. Nah, ghibah, walaupun kita tidak ghibah, kalau kita mendengarkan teman yang berghibah, kita diam saja. Itu kita termasuk mendapatkan dosa. Jangan salah. Teman kita ghibah, kita diam aja itu kita nggak berdosa. Kita juga ikut berdosa. Oke, baik. Di sini Ibu akan mengadakan asesmen atau post test. Di sini Ibu akan mengukur kemampuan kalian setelah pembelajaran tadi dari awal sampai akhir, membicarakan tentang ghibah, ya, materi tentang ghibah. Di sini Ibu akan mengadakan post test. Silakan dikerjakan. WP kembali ke ini ya. Yang sudah boleh dikumpul. Baik, di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa tepuk tangan? Oke. Oke, apa nama kesimpulan kita hari ini? Oke, silakan. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain seperti memakan bangkai saudara sendiri. 1. Merusak kepercayaan orang. 2. Menimbulkan perpecahan. 3. Transfer pahala. Oke, betul tepuk tangan. Jadi ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain, sedangkan orang tersebut tidak ada di tempat itu, dan dia tidak menyukai jika hal tersebut dibicarakan kepada orang lain. Terus ibaratnya apa tadi dalamnya pasal 12 ayat 12 menjelaskan bahwa ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal.
Iya, betul, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Apa lagi ya? Apa lagi? Dan bisa tahu kalau menyebarkan foto di media sosial itu adalah gibah. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan masuk bahas tentang bab 9, yaitu kemudahan dalam beribadah. Ya, jadi di rumah kalian silahkan cari di internet, dibaca dulu buku-bukunya, ya, buku cetaknya tentang bab 9. Ya, minggu depan kita bahas, lalu kita diskusikan kembali, oke? Silakan dirangkum, dicatat. Yang tidak paham boleh tanyakan dengan Bu Epi. Nanti pertemuan selanjutnya Bu Epi akan jelaskan, lalu nanti kita akan berdiskusi kembali. Oke? Mungkin itu saja yang dapat Bu Epi sampaikan. Kurang lebihnya Bu Epi mohon maaf. Kita tutup pelajaran ini dengan mengucap lafaz hamd. Oke, Bu Epi tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum